Saat mendengar kata kecoaks, seringkali dapat membuat Anda merinding dan bulu kuduk Anda berdiri. Pasalnya, kita semua tahu bahwa serangga merayap yang identik dengan kotoran ini, mampu menyebarkan penyakit dengan mencemari makanan manusia, dengan kuman yang mereka peroleh di tempat-tempat seperti toilet dan tempat pembuangan sampah. Namun, terlepas dari perasaan kita terhadap mereka, berikut ini beberapa fakta tentang kecoaks yang perlu sobat semua ketahui. Ordo Blattodea, atau kecoak, adalah salah satu dari sekitar 4.600 spesies serangga, yang termasuk serangga bersayap paling primitif yang masih hidup, yang muncul seperti halnya pada fosil yang berusia lebih dari 320 juta tahun yang lalu. Kata kecoaks mengadaptasi dari bahasa Spanyol cucaracha. Kecoaks lebih menyukai lingkungan yang hangat, lembab dan gelap, dan biasanya ditemukan di daerah tropis atau daerah beriklim sedang. Hanya beberapa spesies kecoaks yang menjadi hama. Serangga ini lebih banyak merusak bahan daripada yang dikonsumsinya, dan mereka mengeluarkan bau yang tidak sedap. Makanan kecoaks adalah tumbuhan dan hewan, mulai dari makanan, kertas, pakaian, buku, hingga serangga mati, terutama kutu busuk. Parahnya lagi, mereka tak segan memakan kecoaks lain jika sumber makanannya sulit didapat. Kanibalisme pada kecoaks diyakini karena dua alasan, yaitu makanan dan populasi. Ketika serangan kecoaks mencapai jumlah besar dan makanan menjadi langka, mereka sering berubah menjadi kanibal, baik sebagai sumber makanan maupun untuk membantu mengurangi jumlah populasi. Rata-rata siklus hidup kecoaks berkisar antara 1 bulan hingga hampir 2 tahun. Kecoa juga bisa masuk melalui celah terkecil. Ini semua berkat kerangka luar mereka yang menakjubkan. Kecoaks dapat masuk melalui celah sekecil seperempat tinggi tubuhnya dengan meratakan kerangka luarnya yang fleksibel dan merentangkan kakinya ke samping. Alasan mengapa kecoaks bisa hidup tanpa kepala adalah karena mereka tidak memerlukan mulut untuk bernapas. Jika sobat ingin tahu, itu dikarenakan sistem pernapasan kecoaks menggunakan lubang kecil atau spirakel yang terletak di sisi tubuhnya untuk menghirup dan mengangkut oksigen. Mereka juga bisa bertahan hidup tanpa makanan selama sebulan. Ini memang serangga super. Betina menghasilkan telurnya di dalam kapsul telur yang disebut OTK. Kecoa betina tidak membutuhkan pasangan untuk bertelur, dan dalam kondisi yang menguntungkan, kecoa betina dapat menghasilkan 300-400 telur seumur hidup dengan kecepatan 20-30 per hari. Umumnya masa kehamilan kecoa betina adalah antara 30-60 hari sebelum menetas dan memasuki tahap siklus hidup selanjutnya yaitu nimfa. Penelitian menunjukkan bahwa kecoaks dikaitkan dengan asma dan gejala alergi lainnya. Hal ini tidak mengherankan jika kita mengacu pada tempat tinggal mereka yang kotor dan tertarik untuk mengonsumsi bahan organik yang membusuk. Faktanya, kecoaks dapat membawa dan menyebarkan berbagai bakteri berbeda yang dapat berdampak buruk pada kesehatan kita. Kotoran, air liur, dan kulit mereka yang terkelupas yang terlempar ke udara dikenal sebagai sumber alergen kuat yang dapat menyebabkan serangan. Jadi, hati-hati dengan hewan ini. Mereka memang penguasa bumi dengan kelebihan dan kekurangan mereka, namun siklus hidup terus berjalan, dan sampai kapanpun kita tetap hidup berdampingan dengan mereka, mau ataupun tidak mau. Itulah tadi
Sedikit tentang kecoaks, binatang kecil penguasa bumi dengan mukjizatnya. Terima kasih, sobat sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat sobat semua. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya. Salam mengenal alam.